Kembali lagi di React Cuy, membahas isu penting menjadi nggak penting. Konten React Cuy. Oke, kita masuk ke konten yang pertama. Oke. Gitu. Lu nggak opening dulu nih mas. Nah itu tadi openingnya kan Oh kayak iya, gitu. udah, cuy, ya. Kan kalian kan emang nggak bisa Nggak ada opening, opening. nggak bisa opening kan, nggak bisa opening kan. Nggak ada opening, nggak ada yel-yel, Welcome back. nggak ada isinya juga acara ini sebenarnya. Oke, jadi kalau kemarin kita udah bahas mengenai ada yang kena begal payudara. Tadi Itu ceritanya kemarin, Oh. ceritanya kan kemarin. Ini kan tayangnya nggak hari yang sama loh, tayangnya nggak hari yang sama. Baru 30 menit yang lalu kita ngomongin tadi. dia amnesia. Oke. Profesional dikit Susah dong. tidur dia. Profesional dikit dong. Profesional dikit. Nah, Poro gitu. pepundan, poro sederet. Udah lucu yang episode lalu. Ada bahan. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke konten selanjutnya. Kalau yang kemarin kita udah ada yang berita mengenai begal payudara, Yuk. ya kan? Yang sehari 2 kali itu sampean gitu. Nah, di Sleman kejadian dalam sehari 2 kali. Coy. Nah, Yuk. sekarang kita geser. Bukan begal payudara, tapi begal. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya, hei. Siap. Nah, habis itu dia bilang, honor kita sama. Gue capek. Yo. Dipikir di belakang nggak lebih capek, lebih capek. Lebih capek. Ngurusin kalian lebih capek. Oke. Nah, sekarang nggak begal payudara tapi begal penis. Aduh. Berarti ini jilid 2. Yang tadi kan atasnya, sekarang bawahnya. Ya, jadi ojol di Bandung teriak kemaluannya diraba penumpang pria. Ini dari Kumparan. Oh, Kumparan tapi nama News. pria ya. Iya. Kalau yang raba cewek dia pasti Jadi- teriaknya gitu. Ya dia Ara. Ojolnya ini kebetulan drivernya yang wanita, yang ceweknya. Bambang, Loh, kok kalau ada- cewek nggak punya penis, woi. Lah makanya dia teriak karena dia nggak punya. Iya juga ya. Mas, penisnya mana? Saya kan cewek. Iya ya. Nggak setarahan gender orang-orang ini loh, nggak peka. Yo. Jadi seorang driver ojek online mengaku dilecehkan oleh penumpang saat berada di jalanan di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Dalam video yang beredar di sosial media, sopir ojol itu merasa alat kelaminnya diraba-raba oleh penumpang pria. Tak lama setelah kejadian tersebut, si penumpang meminta berhenti karena merasa takut. Pengemudi ojol langsung ngebut mencari tempat ramai dan berteriak minta tolong. Nah, yang lucu nih, belum. Kan kita bereaksi atas yang dia Belum. mau, Kan teriak kita Belum. Cuy. Belum loh. Oke. Nah, Kapolsek Bojongsoang Kompol Tugiman menyebut tak ada aksi. Bentar. Orang Jawa Barat nggak mungkin namanya tuh gimana? Loh, dia orang pelayan Gunung Kidul, Ya, ditempatkan di sana. Kok nggak boleh sih? Oke, lanjut. Tak pikir orang Jawa Barat namanya itu gimana? Kan biasanya orang Jawa Barat tuh mengalami pengulangan kata. Maman, pepen gitu kan. AA. Berarti Dia marah, dia berarti, marah. Lanjut. berarti itu kan belum lengkap. Aku tadi bilangnya Tugiman. Nama panjangnya siapa? Tugimaman. Pengulangan kan? Udah pelecehan. Pengulangan kan? Itu konpol lo. Ampun. Udah Ampun. Anak hip hop tuh gimana? Pani Mamat. Dia kalau pakai baret miring gini tuh gimana? Nah, kalau yang rambutnya gini, Poni Maman. Tetangga kumbah poniman kumbah. Yuk, lanjut. Yo, lanjut. Gimana? Ending beritanya gimana? Nah, jadi Kapolsek Bojongsoang ini menyebut tak ada aksi pelecehan dalam kasus itu. Menurutnya, yang ada hanya kesalahpahaman antara penumpang. Dia ceritanya salah paham. Gue salah paham yang di. Mungkin tadinya dikiranya nganu ya, matic ya, ternyata manual kan. Loh, ada persnelengnya. Ternyata manual. Gue mesti orang Bisa lo salah paham. Tadinya dia mau pegang apa? Mau pegang stang, mau gantiin jadi driver dia. Bukan. Dia mau pergigi tadinya.
Maksudnya mau pergi kasihan, motornya berat. Giginya kegedean udah klak gitu pasti ya. Nggak sengaja kok mentok sandok-doke gitu. Jangan pakai bahasa tubuh, sini nggak paham kalau bahasa tubuh. Ya, iya kalau menurutmu jelas kan kalau dari beritanya yang ada itu pelecehan kan jatuhnya. Ini pelecehan karena ternyata kebetulan kan pelakunya laki-laki, korbannya laki-laki gitu Yes. kan. Kalau pelakunya perempuan dan korbannya laki-laki, pasti dia tadi bukan terus kabur mencari tempat rame. Bukan, dia langsung buka aplikasi Oyo. Betul. Mana yang lagi promo? Betul. Murah meriah. Ya karena udah banyak ya kasus gitu. Tapi gini, pelecehan tuh selalu saja kalau yang jadi korbannya perempuan. Kalau laki-laki ya harusnya termasuk pelecehan sih. tetap ya. Iya. Karena kan pelecehan itu tidak memandang gender gitu. Karena Tapi bisa sih jadi kan dulu korban pelecehan. saya waktu masih zaman narik Gerobak. Sopir gerobak adalah bukan driver online tapi yang bawa mobil. Oke. Penumpangnya minta duduk di depan. Ya itu Ya, alasannya nggak bercanda-bercanda tapi nutupin pandangan dong penumpangnya duduk depan. Nggak bisa lihat depan. di kursi depan. Oh, Di bangku depan. samping. Heeh. Bangku samping. Samping. Ya. Saya di depannya. Bonceng, Ya itu. kan? Kadang-kadang mungkin tingkat stressingnya karena di ibu kota tinggi dan segala macam usil gitu loh. Suka so asik tau-tau ngeraba-ngeraba gitu. Simba yang meraba-meraba. Dia. Saya setelah bereaksi setelah dia raba saya balik dong nggak mau. Dikobel. Iya. Biar Simba balas. diraba, lu gue kobel. Enggak, kadang-kadang modusnya itu biar di. Tapi serius, Bah. Simba pernah jadi korban. Pernah. Aku dari awal 2016. Awal-awal sampai sekarang masih jadi korban. Enggak dong. Lama betul dia jadi korbannya ya. Sejak 2016. Ya gitu, itu biasanya sih modusnya biar dikasih gratis, kadang-kadang kayak gitu loh. Oh, padahal kan orang jadi driver itu kan mencari nafkah ya, Iya. bukan mencari. Tapi kan itu juga nafkah batin. Iya sih gak sih. Iya. Nafkah batin. Tapi kan nggak bisa dibawa pulang, Bah. Busa. Marah yang di rumah. Cerita. Mas, bapakmu Mas. Enggak, itu teman saya dapat cerita dari teman saya. Saya enggak gitu-gitu banget. Tapi habis itu laporan juga. Simba merasa dilecehkan. Enggak dong. Saya kan orangnya kapitalis, tetap bayar, Mbak. Tapi Kecuali. Oke. Bayarnya kencang. Kita ngomongin masalah ojol nih. Jadi Oke. kita konteksnya pada episode ini kita ngomongin masalah ojol. Iya. Gitu. Oke. Tadi dah ngomongin ada ojol yang diremes-remes penisnya. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita ngomongin dalam konteks yang lebih besar. Ini sebenarnya Besar. sedang ramai itu. Cuma erot berarti dia. Mau situ. Dimut sama Merot tuh. Aku belum selesai loh. Oh, Aku belum selesai. Ini lebih loh. besarnya apanya nih yang jelas? Kasusnya, masalahnya. Konteksnya. Oh, Dalam konteks yang lebih Oke, besar. yuk. Jadi ini tuh sebenarnya lagi ramai banget mengenai status dari ojol. Yes. Selama ini kan ojol ini kan statusnya adalah mitra. Oh, ya kan? tapi kan hubungan tanpa status atau menjalin hubungan rumit kayak di Facebook Bisa. PT Mencari Cinta Sejati. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Yuk. Jadi ojol ini kan seperti hubungan tanpa status. Wes. Iya, iya. Wes. Iya nggak? Jadi kayak apa Friend namanya? with benefit. Ini Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menuntut status kemitraan bagi pengemudi ojek online dan ojek online ini menjadi pekerja tetap. Selama Yes. ini kan hanya mitra. Yes. betul. Jadi lu kerja ya lu dibayar, lu nggak kerja ya lu nggak dibayar kan? Yes. Dibayarnya tuh berdasarkan tarian aja. Nggak ada yang namanya gaji tetap, tunjangan dan jaminan macam-macam seperti pekerja tetap. Ya. Nah, ini sedang diperdebatkan gitu loh. Nah, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lili Pujiati menilai hubungan kemitraan ojol dan kurir dengan aplikator tidak sehat. Nah, si Lili ini mengatakan gini, peringatan May Day tahun ini merupakan momentum bagi pengemudi angkutan online untuk menuntut status sebagai pekerja tetap, bukan lagi mitra, gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau Mas Jatia dan Mbah Gondrong untuk melakukan debat kursir. Wis. Nah, Ya, waktu dan tempat dipersilakan, Mbah Enggak, Gondrong. Pujiastuti tadi itu siapa? Dia driver ojol juga bukan? Kenapa ngurusin kerjaan orang lain? Gak ada kerjaan kan dia? keburu-buru nggak? Hah? Keburu-buru nggak mau tahu jawabannya? Enggak sih. Santai kan? Santai. Nanti tak teleponin, ngomong sendiri ya. Bukan santai, sender. Di sini Sender. sender. Oke, Sender. oke. Sekarang sweet. Siapa yang menang? Ya kan?
harus mendukung bahwasannya ojol itu harus jadi pekerja tetap. Yang kalah harus kontra. Jadi menurutnya yang kalah ini harus tetap sebagai mitra. Yang kalah ini apes tuh bakalan. Diserahnya sama ojol loh. Ya iya. Iya, lu mesen aplikasi tuh driver yang nggak datang tuh nasibmu apa coba? Lihat mukanya, wah si Mbah Gondrong, nggak usah disebut. Pingsut dulu. Mbah aja yang kontra. Aku yang kontra, Mbah yang Husnul Khotimah. Ya udah, Mas Jatya kontra. Menurut Mas Jatya ini lebih baik tetap sebagai status freelance atau kemitraan. Mbah Gondrong akan pro terhadap harusnya jadi pekerja. Nanti jurinya kita bertiga. Yang menang dapat 1 kopi. Mut-mutan. Taruhannya ayo ada gitu. Aku udah berusaha loh mempertahankan kredibilitasku selama ini. Oke, ya. Terhina sekali saya. Oke, saya pro ya. Waduh. Oke, gini, pada dasarnya memang walau waktu awal itu Mbah, mereka kan tanda tangan kontrak. Kok jadi Mbah manggil? Kok jadi Mbah semua nih gitu ya. Iya ya, kenapa jadi Mbah? Jatya. Tak, jadi gini. Ada. Aku nggak berani gitu. Mic-nya nyetrum. Aja dia nyetrum. Dari mau coba juga ragu-ragu sih, pakai rokok aja. Jadi waktu mereka pertama itu tanda tangan kontrak udah jelas dong, sebagai mitra dong. Kan mau tanda tangan kontrak itu take it or leave it. Lo mau ikut ketentuan kita atau tidak? Betul. Nah, kerja di aplikasian begitu. Ini sebenarnya dimulai dari menjelang Idul Fitri kemarin. Perwakilan ojol nih diundang ke DPR RI untuk jadi wakil rakyat. Ingat tadi konsepnya gimana ya? Bapak harus mendukung ini jadi pekerja tetap. Sebentar, saya kasih briefnya dulu biar dia tidak bisa membahas. Ada bridging-nya. 45 di mana perwakilan driver ojol ini menuntut untuk diberikan THR. Oke. Sama seperti karyawan-karyawan lain. Walaupun pada kenyataannya mereka adalah kemitraan. Betul. Nah, menurut saya untuk sebuah kemapanan yang lebih baik ini penting dipikirkan negara. Kemitraan ini, kemitraan tenaga kerja ini seperti apa? Kemitraan ini janganlah cepat berakhir. Kemitraan ini. Ya, jadi menurut saya untuk kesejahteraan itu penting, Bos. Jadi nggak biar si pelaku aplikasinya, pihak aplikasinya tidak sewenang-wenang. Kamu jangan iya. Kamu itu kontra. Baru ngumpulin materi ini apa ya? Jangan iya. Ini debat kusir, ini debat kusir. Kalian harusnya berdebat. Ini host yang tidak menguasai materi. Tapi Mbah, nggak bisa Mbah. Nah, gitu loh, gitu benar. Betul. Nggak bisa Mbah. Gak bisanya kenapa? Ya pokoknya nggak bisa. Nggak bisa Mbah, nggak bisa. Karena gini Aduh. Aku jadi pengendali api dong. Karena nggak bisa Mbah. Karena jaluk ya. monggo. 5.000. King jarum. Ya kalau kondom bukan King Mbah. Durek. Safety can be fun. King belum jadi placement loh. Oh belum ya. Siapa tahu mau kan? Lah buang. Aku tadi kontra ya? Kontra. Berarti artinya ojol nggak bisa jadi pegawai tetap. Oke. Nggak bisa Mbah. Ojol itu nggak pernah bisa jadi pegawai tetap. Karena nanti pengusahanya rugi kalau dia jadi pegawai tetap. Harus ngasih THR, harus ngasih jaminan kesejahteraan, jaminan hari tua, BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan. Nggak mungkin si aplikasi mau ngasih itu. Kan aplikasi dibuat untuk nyari duit, bukan untuk mensejahterakan pegawainya. Hai Kisana. Hai orang-orang beriman. Hai. Kan mereka orang-orang pintar yang ada di aplikasi itu. Betul. Berpikir dong gimana caranya membuat formasi agar mitra yang selama ini jadi mitra yang tidak jelas statusnya itu. Dipikirkan bagaimana bisa setengah karyawan. Justru karena mereka pintar, akhirnya mereka tidak pernah mau menjadikan di mana hati nurani mereka? Itu masalah lain. Ini kan perusahaan bukan yayasan. Berarti mereka tidak menerapkan Pancasila. Enggak, dia kan PT. Dia bukan negara, enggak dia perlu. Ada di Indonesia. Iya, dia tunduk terhadap hukum Indonesia. Keadilan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya yang diusulkan kecuali adalah yang diusulkan orang dari asing.
tenaga kerja asing tuh boleh, nggak usah dipikirin. Kebanyakan garam dong. Asin. Asin itu asin. Enggak, Mbak. Kecuali PT Gojek Indonesia namanya ganti Yayasan Gojek Indonesia. Dia juga udah punya yayasan. Tapi kan untuk Nggak ke situ, nggak ke situ ya. Bisa nggak mungkin, Mbak. Karena sejak awal aplikasi Gojek itu turun ke Indonesia, konsepnya adalah kemitraan. Walaupun dulu iming-imingnya adalah bermitra dan turut mensejahterakan driver, tapi kan itu ternyata bullshit, Mbak. Karena driver itu akhirnya sekarang ini kan dia kena berkali-kali. Alat kerja punyanya dia sendiri, resiko kerja dia sendiri yang nanggung. Mereka hanya dapat pembagian dari tarif. Kalau ada willingness, kalau ada kemauan, ada keinginan untuk memperbaiki, semua bisa. Oke, pertanyaan saya gini. Innaullaha apa kalau Kenapa dia ikut-ikut? Siapa dia? Pertanyaan saya gini. Kamu siapa? Saya adalah Anda adalah saya, oke? Terus aku siapa? Oke, nah pertanyaan itu gini, kalau misalkan gitu, ternyata drivernya itu lebih diuntungkan dengan bermitra, karena nggak harus ada jam kerja. Nggak mungkin. Driver itu memilih jadi driver karena dia nggak punya pilihan lain, Mas. Malah sama dia bertentangannya ya. Lah iya, tapi kalau misalkan kayak gini deh, kita ngomongin para freelancer gitu. Kenapa mereka memilih jalan hidup freelancer? Bukan karena nggak ada pilihan loh. Karena nggak keterima kerjaan lainnya. Enggak, karena memang itu lebih nyaman buat dia. Mereka kerjanya bisa lebih fleksibel. Dulu alasannya banyak orang itu, aku bisa bebas menentukan kapan aku mau kerja. Jadi kebalik ya? Bisa bebas juga kapan punya duit, kapan nggak punya duit. Walaupun seringnya nggak punya duit gitu. Iya. Kan enak jadi PNS. Ada gaji tetap, ada tunjangan. Enggak. Sama kayak Gojek tadi sebenarnya. Nggak mungkin Gojek tadi ngangkat mitra itu jadi karyawan karena dia harus bayar tunjangan, nggak mungkin. Rugi dong. Oke, dengan konsep yang sama. Burung biru. Burung biru itu Kejepit burungnya sampai biru. aku mau bilang bluebird. Oh, bilang aja bluebird, nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa kok. Bluebird itu kemitraannya tapi ada setengahnya mereka karyawan. Jadi statusnya itu dia tidak terima gaji full. Tetapi dia dapat bonus lain dari ketika kalau omset nariknya lebih. Nah, pertanyaan adalah si burung kejepit tadi itu apakah alat kerjanya punyanya PT Burung Kejepit atau punya driver? Ya punya burung kejepit sih kayaknya. Nah, makanya aduh kecolok. Makanya dia sebagai karyawan bisa. Cuman Gojek dari awal konsepnya adalah alat kerja disediakan sama driver. Karena Gojek nggak mau dong rugi berapa juta orang dikasih mobil. Anda CEO-nya ini ya? Dulu pernah ditawarin sih. Tapi nggak lulus seleksi. Enggak, ternyata itu cuman angan-angan. Agak sulit sih memang karena ini kan ada model bisnisnya ya. Iya. Di transportasi online ini. Jadi nggak bisa semena-mena tahu-tahu berubah statusnya jadi karyawan. Loh, kok kamu jadi mendukung? Kan kamu kontra tambah. Aku kan labil. Oh iya sih. Kayak anak kekinian ya. Giling-giling dulu, Mbak. Kesarkem. Batuk. Minum termos es. Kok kamu beli brand dari luar? Oh ya. Dia sukanya es teh. Es teh. Kalau Mbak kan sukanya pijet. Ya jadi memang agak rumit ya kalau memang mau diangkat jadi karyawan juga ya memang rumit sih. Dan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia milih tutup kecuali negara mau ambil alih aplikasi ini terus semua drivernya mitranya itu dijadikan ASN. Keren nggak? Jam kerja bebas dibayar oleh negara. Tapi lucu, Mbah, bahwa Anggota dewan juga gitu jam kerjanya bebas. ya walaupun motor mereka sama-sama NMAX dan PCE gitu ya. Nggak ke situ. Semprot mulu. Nggak ke situ. Baperan dia, baperan. Ini jangan-jangan wasitnya yang Indonesia lawan apa kemarin tuh loh. Yang dibayar itu ya wasitnya. Yoi. Nah, wasit bayaran. Ya kalau nggak bayar nggak mau dia kerja dari wasit, Bang. Kalau nggak bayaran. Opo Mas tadi wasit nanti bayar. Resikonya diantemi ya. Resikonya diantemi nanti bayar. Ya pada dasarnya ya dulu pernah sih berpikir kayak begitu. Jadi aplikasi ini dikelola di bawah naungan pemerintah daerah. Dulu saya waktu berada di sana tuh ada wacana seperti itu. Berarti kayak Trans Jogja, Trans Jakarta. Nah gitu ya. Kayak gitu. Cuman kan ya lagi-lagi ya
perusahaan-perusahaan punya negara kita kan gagal mengelola ya kebanyakan. Loh, tapi di BUMN tuh gajinya tinggi-tinggi loh, Bang. Masa gagal kelola? Lah, emang Pertamina ada saingannya? Ada ya sekarang? Tapi katanya, PLN nggak ada saingannya, rugi. Tapi katanya masih merugi ya, betul juga. Ya rugi. Nggak ada saingannya aja rugi ya dia. Kalau kata Tom Samcong kan musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Ya. Jadi dalam monopoli ketenaga listrikan nasional tuh musuh terbesar adalah PLN-nya sendiri. Aku tuh orang yang lumayan lah punya literasi. Tom Samcong itu siapa? Alah, yang jalan-jalan ke barat itu loh, Mbak. Oh, yang cari kitab suci. Ya. Oh, dia pernah bilang gitu ya? Iya kan, musuh terbesar itu adalah dirimu sendiri gitu. Jadi musuh terbesarnya kelistrikan negara itu ya perusahaannya itu sendiri sebenarnya. Oh, gitu ya. Oh, nggak ada saingannya kok, rugi. Oke, ngomong-ngomong masalah tadi ojol status kemitraan gitu kan. Ini ke data habis ngeluarin artikel, katanya bakal ada aturan baru, dirilisnya besok Desember. Gitu. Aturannya gimana? Atur Wah, nggak bisa gitu aturannya dong. Sok tahu ya Bang, belum dirilis kok. Kan belum dirilis. Kata data. Hah? Kata data. Ke data tuh tulisannya. Kata data ini. Oh, ini Pundi yang salah. Ya, emang Kata suka data, salah dia. emang iya kata data. Karena dia salah nyebut dirinya sendiri kok. Iya betul. Kelihatan. Mundi Anges tuh. MA tadi. Oke. Apa namanya? Ini Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan aturan baru terkait taksi dan ojek online alias ojol selesai dibahas pada akhir tahun. Hal yang diatur termasuk kemitraan dan bagi hasil. Ya, dalam paparannya Ida merinci peta jalan regulasi untuk pengemudi taksi dan ojek online alias ojol, yakni serap aspirasi atau dialog kemitraan akan dilaksanakan hingga Agustus. Agenda serap aspirasi rencananya digelar 5 kali tahun ini. Ngapain dia serap aspirasi? Judulnya aja adalah kemitraan dan bagi hasil. Kan berarti sejak awal mereka sudah menentukan tujuan ya, Bang. Sudah sepakat. Oh, oke. Ngapain serap aspirasi sampai Agustus, Bang? Kan nggak masuk akal itu. Isap aspirasi bisa. Bisa. Ya kan butuh apa namanya agenda untuk serapan anggaran. Anggaran. Kalau nggak ada rapat-rapat nanti serapan mana? Oh ya, terus hasilnya adalah ya kan belum rilisnya Desember, Bambang. Berarti kita nanti kalau nyari berita suka setengah-setengah. Ya emang beritanya kayak gitu. Berarti nanti kita ngeriaknya Desember aja setelah apa yang kalian harapkan dari pengkajian ini? Nanti keluarnya gimana? Ya kalau lah biasanya kan mengeluarkan hal-hal kayak gitu tuh idealnya akan wah tadi karyawan dianggap jadi karyawan, diangkat jadi karyawan dan segala macam. Padahal ya ngangkat jadi guru aja nggak berhasil. Astagfirullahaladzim. Terus diangkat, terus dibanting. Kalau si pemilik aplikasinya nggak mau gitu. Iya pasti nggak udah mau bubar. Nambah lagi masalah baru, pengangguran lagi. Gitu. Jadi posisinya si sudah sedemikian kuat ya di masyarakat Indonesia. Maksudnya ketergantungan masyarakat terhadap aplikasi sudah tinggi. Banget. Betul, serapan tenaga kerjanya juga sudah tinggi. Tercatat hingga hari ini driver mitra ojol ini berapa jumlahnya? 300 juta. Wah, padahal penduduk Indonesia 270-an dia. Yang 30 lagi itu dari mana? Goib. Berarti banyak akun-akun tuyul itu. Tapi nggak mungkin Mbak, karena posisi aplikasi sendiri kan sudah sedemikian kuat. Ya. Dia kalau mengeluarkan ancaman dicabut pasti menimbulkan kegaduhan nih. Ya. Karena banyak tenaga kerja, banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Gitu ya. Kan. Pasti pemerintah juga nggak mau ngelepas begitu saja. Makanya pasti nanti ada win-win solution dari pemerintah. Yowes, tetap boleh beroperasi di Indonesia tapi dengan catatan apa-apa yang tetap dia mementingkan keuntungan pengusaha. Ya, ini sebenarnya pernah terjadi juga di Jakarta waktu itu Pak Gubernur yang menaik tahta, wakil gubernur yang naik tahta, Anies Baswedan. Itu gubernur, dia mutlak. Sebelumnya Fauzi Basuki Cahaya Purnama. Ahok. Itu pernah ngobrol minta bahwa data dashboardnya aplikasi transportasi online ini dibuka agar pemerintah bisa hitung-hitungan pajaknya. Nggak mau lah. Nggak mau dong. Betul. Ya udah kalau nggak mau kami mengundurkan diri aja dari perbisnisan di Indonesia. Silahkan tuh ada 7.000 driver online yang khusus mobil aja sedang leasing. Silahkan kalau mau ditutup silahkan. Iya betul. Karena jadi bargaining powernya pemerintah lemah ya di sisi itu ya. Ini kegagalan pemerintah. Waktu pertama kali para aplikasi nggak cuma Gojek ya. Ada.
Nggak cuma Gojek, ada Uber waktu itu, ada Grab dan lain-lain. Serius Pertama kenapa kali sih? masuk, Kenapa Gojek terus? Ya Serius lah. karena kita suka bercanda. Kan serius sudah bubar. Iya betul. Iya karena dari awal Rocker kedatangan ternyata lagu lain nggak hafal kan mesti. Terus Iya pemerintah ingin telat ku tanggapi. teriakan. nggak jelas tuh. Produser kita nggak Aku jelas. sebenarnya nyari-nyari lagu lainnya apa ya? Mau ngebales tapi kok nggak ada. Serius tuh cuman itu doang lagu yang dikenal. Satu album terus bubar. Ku pernah Itu punya. Naif. Beda ya, beda ya. London. Itu nggak ada. Itu siapa? Cangcuter. Itu juga lagunya nggak kayak gitu. Kok aku dengernya Lam Ali. Biasa dengar Kori. Ya itu Gojek tadi. Jadi nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah. Jadi kalaupun dibilang ini adalah formasi terbaik di mana masih banyak orang yang bisa cari nafkah menggantungkan hidupnya di aplikasi online ini. Gitu. daripada mereka open BO kan, mending mereka jadi driver. Nah, karena di salah satu aplikasi online transportasi online ini ada fasilitas chatnya, Iya. itu dipakai juga untuk transaksi open BO. Hah? Dipakai juga untuk transaksi selingkuh. Wah, piye caranya, Mbak? Loh itu yang dulu adiknya RA kan ketahuannya karena dia ketahuan selingkuhnya chatting di RA aplikasi. itu Raden Ayu. Raffi Ahmad. Oh, adiknya Raffi Ahmad. Nggak Rafathar. Oh, anaknya. Itu ketahuan chatting di situ. Selingkuhannya ternyata driver ojol. Tidak. Sekarang di aplikasi itu Heeh. antar sesama customer kita punya nomor telepon seseorang, kita bisa kayak WA-an di situ sekarang. Oh, aku baru tahu loh. Iya. Bisa ya? Minta kirim pulsa boleh, itu biasanya anak gua. Minta kirim GoPay bisa gitu ya. Terus bisa chatting-chattingan juga di situ. Oh, coba deh, nanti coba. Ya. Kita coba. Nah, jadi kalau mau selingkuh di situ. Masa sama driver? Hah? Sama driver. Loh, kenapa enggak kalau enak? Yang penting kan sama-sama puas. Terus sih. Mungkin bisa lupa namanya tapi ingat baunya. Enggak, kalau aku sih suka lupa nama tapi ingat rasa. Wis, karena rasa nggak pernah bohong. Betul. Safety can be fun. Oh, ada lagi bahasannya. Oke, yang terakhir. Jadi nggak mungkin ya kalau kayaknya menuntut macam-macam untuk kemitraan menjadi karyawan rasanya Nggak impossible. mungkin. Nggak mungkin. Impossible is nothing impossible. Mission Oke. Impossible. Yang terakhir. Ini Be- apa besok namanya? kiamat berarti. Ini beritanya baru. Ini yang terakhir. Yang terakhir. Beritanya baru akan dirilis. Oke. Nggak berarti Iya. belum jadi berita dong kalau belum dirilis. Kamu jangan sembarangan mentang-mentang. Baru akan dirilis. Pegang Jadi komputer. habis ini ya kan beritanya adalah mengenai 2 host podcast yang dibacok sama produser karena nggak selesai dan topiknya melenceng gitu. Kesabarannya setipis tisu. Tisunya bau pandan. Gimana, Mbah? Mau dibaca loh, Mbah. Kan saya kemarin udah ke Gunung Kawi. Ya toh, ketemu Pak Kiai. Bakwan berarti bakwan. Jualan bakwan. Kawi, ya bakwan, bakso, Ya. Kawi. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu untuk acara kali ini. Kita akan off dulu ya. Mic-nya mereka sudah kita matiin ya. Karena bahasanya udah macam-macam nggak jelas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten React cuy lagi selanjutnya. Bye bye.